selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Semoga adik-adik semua bisa sehat-sehat selalu agar minggu-minggu yang akan datang, agar pandemi ini segera berakhir, kita akan beribadah kembali di gereja sini. Baik, kita pada pagi hari ini akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian penyembahan yang berkata, Bapa Kau baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mengaku setiap pelanggaran kami, kesalahan kami. Kiranya Engkau menguruskan kami, melayakkan kami. Kami menyembah-Mu dan memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja di dalamnya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Guru Asmus. Baik, Shalom, kita sekarang akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang duduk, harus semangat. Kalau di rumah tuh kita harus ibadah juga semangat, oke? Oke, kita angkat pujian yang berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Dalam
ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk adik-adik semua dipersilakan untuk duduk kembali, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan yang berkata, "Ku tidak takut." Nah, dari sini Ibu Guru mempersilakan kepada hambanya yang akan membawa firman Tuhan. Baik adik-adik, dengan sikap doa kita nyanyikan lagu yang menjadi tema kita, "Ku Tidak Takut." Mengerti firman-Mu untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mengajar kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang jangan takut, ya. Tema kita beberapa waktu yang sudah kita lewati di minggu-minggu masa-masa COVID-19 ini adalah jangan takut. Ya, kenapa Tuhan bilang jangan takut? Berarti ada orang yang tak takut, ya. Saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sudah diberikan janji-janji di dalam firman Tuhan untuk kita tidak takut, ya. Jadi adik-adik semua yang di rumah mungkin sedang bersama-sama juga dengan Bapak Mama. Ibu Guru tidak tahu apakah adik-adik sedang menyaksikan siaran ini pada pagi hari, siang hari, atau sore hari. Tapi saya percaya di hari Minggu yang berbahagia ini, adik-adik semua telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, Ibu Guru mau cerita tentang seorang hamba Tuhan yang dia luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi dia juga mengalami rasa takut. Nah, artinya bahwa rasa takut itu bisa terjadi kepada siapapun, entah kita anak kecil, orang besar, bahkan sampai kepada hamba-hamba
Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita memilih tema jangan takut. Ya, kita akan belajar tentang seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi dia juga mengalami rasa takut. Ya, kenapa hamba Tuhan itu merasa takut? Ada seorang ibu yang sangat jahat. Ya, dia ingin membunuh hamba Tuhan tersebut. Kenapa dia ingin membunuh hamba Tuhan itu? Karena hamba Tuhan itu telah membunuh ya hamba-hamba atau imam-imam atau pendeta-pendeta yang mendampingi ibu yang jahat ini. Ibu yang jahat itu dia tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi dia menyembah kepada dewa-dewa, dia menyembah kepada berhala. Sehingga ada nabi-nabinya dia juga, atau yang kita biasa bilang pendeta-pendetanya juga para berhala itu. Tapi nabi yang dipakai Tuhan luar biasa ini telah membunuh nabi-nabi dari ibu yang jahat itu. Sehingga ibu yang jahat itu merencanakan untuk membunuh yaitu hamba Tuhan yang luar biasa tadi. Namanya adalah Nabi Elia. Ya. Nah, ketika Nabi Elia mendengar bahwa ibu yang jahat ini, dan dia adalah ibu yang berkuasa waktu itu di Israel, karena suaminya adalah seorang raja yang berkuasa, namanya Raja Ahab, dan ibu itu bernama Isabel. Ya, ketika sudah didengar oleh Nabi Elia bahwa Isabel akan membunuh Nabi Elia sebagaimana Nabi Elia sudah membunuh dari nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan dari penyembah berhala itu, lalu Nabi Elia merasa takut. Ya, Ibu Guru akan bacakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya, jadi firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa Nabi Elia yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menentang para penyembah berhala, dia juga mengalami rasa takut. Tapi kita mau belajar, ketika merasa takut, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Ya, dikatakan di dalam cerita Alkitab bahwa Nabi Elia dia pergi untuk melarikan diri atau menyembunyikan diri dari kejaran ibu Isabel. Ya, tapi kemana dia pergi? Kalau kita baca nanti di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, dikatakan bahwa ketika Nabi Elia takut, dia pergi lari meninggalkan kota itu. Dia sedang pergi menuju Gunung Horeb, dan Gunung Horeb itu adalah gunung Allah. Ya, Ibu Guru akan baca di dalam ayat yang ke-8, dikatakan begini, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika kita merasa takut, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Nabi Elia. Dia memang pergi meninggalkan orang yang merancangkan kejahatan itu, tetapi dia lari pergi untuk mencari Tuhan. Ya. Nah, jadi di tengah-tengah COVID-19 mungkin kita takut, ya, sehingga ya ada peraturan pemerintah, dia bilang apa? Jangan pergi ke kerumunan orang banyak, ya. Terus apalagi? Dikatakan kalau keluar pakai masker, kalau pulang dari mana-mana cuci tangan, ya. Itu. Nah, itu sama dengan Nabi Elia. Dia tahu bahwa ada ancaman untuk nyawanya. Dia pergi meninggalkan orang yang merencanakan kejahatan. Tapi dia pergi kemana? Dia pergi mencari Tuhan.
Jadi adik-adik, di tengah-tengah rasa takut kita, mari kita belajar dari Nabi Elia. Kita pergi menghindar dari tempat-tempat yang membawa masalah untuk kita. Contohnya di tengah-tengah COVID, ya, jangan suka pergi ke keramaian, ya. Kalau pergi juga pakai masker, sering cuci tangan, ya. Tetapi bukan hanya itu juga yang kita lakukan. Kita harus belajar juga dari Nabi Elia. Dia pergi mencari Tuhan ke Gunung Horeb karena itu adalah gunung Allah. Dan kalau kita baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 tadi, dia bertemu dengan Allah di sana, ya. Sehingga Tuhan Allah bilang dia tidak perlu bersembunyi di sana, tapi dia boleh kembali ke tempat ya di mana dia berada untuk melakukan tugasnya sebagai hamba Allah. Jadi adik-adik, mari di tengah-tengah pandemi 19, kalau kita merasa takut, ya, untuk tidak mengalami apa yang dialami oleh orang di luar sana, mari kita jaga yang tadi Ibu Guru bilang sesuai dengan aturan pemerintah. Dan yang kedua adalah kita belajar dari firman Tuhan bahwa ketika kita takut, kita lari kepada Tuhan. Kita berdoa, minta kesehatan, kekuatan, minta keluputan. Kalaupun terpaksa kita harus ada di tengah orang banyak, kalaupun mungkin kita lupa pakai masker atau kita lupa cuci tangan pulang bepergian, kita berdoa supaya perlindungan Tuhan yang sempurna oleh kuasa darah Yesus boleh membentengi kita dari segala sakit penyakit. Karena janji firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-1 bagian B yang menjadi ayat hafalan kita, Ibu Guru bacakan buat kita semua, dikatakan begini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, jadi firman Tuhan berkata, jangan takut karena aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi adik-adik, jangan takut. Di tengah-tengah situasi pandemi ini atau di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi, kita jangan takut. Percaya bahwa Tuhan sudah menebus kita, ya, di dalam Yesus. Bahkan dikatakan Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Bahkan firman Tuhan katakan kita ini kepunyaan Tuhan. Untuk itu mari kita berharap senantiasa kepada Tuhan, lewat kita tekun berdoa meminta perlindungan Tuhan. Ayat hafalan kita adalah dari Yesaya 43 ayat 1b yang berkata, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama mama papa. Ya, biarlah di sepanjang minggu ini Tuhan terus memberkati kita semua supaya minggu depan kita boleh bertemu kembali. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu berkata untuk kami tidak takut. Dan kalau siapapun di antara kami yang sedang takut, yang sudah menyaksikan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan keyakinan iman lewat firman Tuhan. Engkau berkata di dalam Yesaya 43 ayat 1 bagian B, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini adalah kepunyaanku. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah punya Tuhan, kami milik Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Untuk itu Tuhan, tambahkan iman bagi kami semua, baik bagi anak-anak kekasih kami, baik bagi orang tua, bahkan bagi kami semua yang sudah mendengar dan menyaksikan video ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan minta berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa kembali di waktu yang ada.